Hai guys, jam makan siang guys. Seperti biasa udah jam 2 kurang 10 menit, tapi aku udah lapar. Bawaannya musim hujan guys. Ini aku ada bakwan 3 guys. Bikin bakwan 3 dan ini itu ikan asin. Ikan asin, ikannya kayak sejenis ikan apa ya? Kayak sejenis ikan bandeng tapi jumbo, gede banget, segede bayi guys. Aku motong sedikit, ini aku tambahin dengan bawang putih dan irisan jahe. Ini asin, bener-bener asin. Aku masak ini juga sayur campur-campur, ikut-ikutan Inces. Kemarin dulu aku makan di Inces, ini enak guys, dan aku coba dengan masak sendiri ya. Nggak pakai ini itulah, cuman biasa penyedap rasa, garam, gula gitu aja, karena ini rebungnya udah asin guys. Ini rebung bayi, jadi dia ini kecil-kecil segede jentik ya guys, cuman udah asin gitu loh. Ada ini bayam merah guys, jadi warnanya gini. Mau dikasih jagung enggak lah, terlalu banyak aku. Nah ini nasinya segini guys, nggak banyak loh. Siapa yang bilang aku nasinya banyak? Karena kameranya aja dari depan guys. Ini mungkin kalau orang sini 1 mangkok ya, kalau ukuran kita kurang kali. Nggak kurang aku. Siapa yang mau temenin aku makan yuk guys. Setelah makan aku mau nyelesain setrikaan aku belum selesai guys. Aku mau kuah. Ini hari aku pengen makan kuah sayur. Sebenarnya kalau di kisah itu pakainya sedikit apa ya, kunci ya, apa laos gitu ya. Kalau nggak kunci laos, jadi itu seger. Ini malah aku kasih sedikit jahe tuh guys. Bayamnya banyak guys. Kasih kuah. Ini atasnya. Wah, mucung guys, karena piringnya ceper. Ini ikan asinnya guys, aku cobain. Dan bener-bener asin, padahal udah aku cuci. Asin. Karena lauk asinnya asin guys, gak ada lauk asin namanya manis itu ya. Kalau juragan cowok aku, kalau juragan cewek kan vegetariannya. Kalau juragan cowok nih, sultan cowok, dia ikan asin begini nih guys ya. Kalau aku sih digoreng gini tipis-tipis ya. Kalau dia itu dikukus guys, dipotong-potong, dikukus aja, dikasih jahe, udah gitu udah dimakan, karena nggak suka minyak. Mesti makannya sempit ya, asin. Kalau ada sambal ya guys, sambal sama pete. Dan di rumah aku kan punya pohon pete guys. Kalau itu petenya suka dijualin. Soalnya kan anak aku, kayaknya aku masih punya kerupuk deh kemarinnya, habis apa. Anak aku kan gak doyan pete, adik aku juga yang bontot itu Elis gak doyan pete, jadi banyak yang gak doyan pete.
Aku awalnya nggak doyan guys, cuman di rumah banyak ya, lama makan sedikit akhirnya aku doyan. Ya bayam begini rasanya, rasa bayam. Ini ikan asinnya asin banget. Tapi pengen ini aku makan nggak ada rasa pedesnya guys. Kalian makan belum guys? Kalau kami channel 15 bersaudara guys, udah pernah merantau semua. Yang Elis 15 juga dia udah pernah ke Taiwan. Cuman ke Taiwan aja. Itu Sulastri Bandar Taiwan juga ke Taiwan doang, nggak pernah ke lain negara. Aku aja yang udah meladak. Kalau aku orangnya apa ya, keingin tahuannya tuh lebih banyak. Dulu pertama kali guys, aku ini ke Arab kan. Nah waktu di Arab tuh adik aku yang Sulastri 15 udah ada di Taiwan guys. Aku dari Arab cuti pulang, sengaja minta cuti, mau ngoperasi anak aku yang pertama. Karena dia ada penyakit, aku mau operasi. Dan kepergian aku juga sebenarnya sih untuk masalah makan ya. Kebutuhan sehari-hari nggak terlalu kurang ya. Cuman aku emang sengaja mau buat operasi anak aku guys. Asin. Nah udah beres ngoperasi anak aku connect sama adik aku yang di Taiwan, masuk PT. Kalau dulu PT dulu kan lama guys ya, berapa bulan, 5 bulan gitu. Alhamdulillah aku seminggu baru masuk PT itu udah ada pilihan job, itu aku udah dapet guys. Ada langsung orang Taiwannya datang, itu dia udah suka sama aku. Karena waktu itu kan aku masih imut-imut banget guys. Masih muda kali, umur aku baru 25 ya, 25-an gitu loh ya. Umur aku baru 25-an. Nah aku langsung kepilih guys. Itu yang namanya ke Taiwan guys.
itu di PT yang namanya belajar itu guys, belajar CEO Cesau itu perkenalan. Aduh, udah peningnya kepala aku, yakin demi Allah. Aku udah nggak mau banget. Mana gurunya itu, losenya itu kakek-kakek guys, ngomongnya tiap hari itu aja bikin kepala aku mumet guys. Nah, waktu aku dari Arab itu cuman di rumah cuman 3 minggu ya guys, beres-beres operasi anak aku. Kebetulan anakku aku tuh ya ada sedikit penyakit lah ya, anak aku udah mulai pulih. Ke PT aku masuk ke situ, dan untuk menghindari namanya mata pelajaran guys, aku tiap hari piket terus. Demi Allah piket terus, yang nyapu lah, yang apalah, untuk menghindari guru gitu loh. Yang lain udah pinter-pinter, nama kamu siapa, apa udah pinter. Aku mah tiap hari yang apal nyampe sekarang itu Pangmang ama Anmo. Itu oh, pangmang tiap hari gitu. Aduh, kepala aku udah nyut itu. Orang PT-nya kan, dulunya PT itu kan bekas adik aku ya, Sulastri 15. Orang-orangnya jadi udah respect ke aku gitu loh ya. Apalagi yang aku pulang dari Arab kan putih banget guys. Rambut aku yang panjang itu katanya masih potong pendek guys, potong pendek begini nih, cuma ini ada jambang-jambangnya gitu. Jadi udah cantik guys, imut-imut gitu, orang pada suka semua ke aku. Karena aku nggak mau belajar, tapi orang PT-nya baik sih, ngasih semangat, kamu nggak apa-apa, bahasa mah nanti ngikutin. Entah gimana tuh namanya orang PT, dia ngasih info ke aku, mau nggak katanya bisa turis ke Amerika, Korea, ke Jepang, terus kemana mah, pokoknya orang PT-nya itu ada 4 negara yang bisa diberangkatkan dari PT itu. Sebenarnya itu PT resmi yang mau ke Taiwan guys. Kalau yang ke Amerika ongkosnya 45 juta katanya. Kalau ke Korea 25 juta. Kalau ke Jepang berapa mah gitu aku lupa ya. Nah, terus prosesnya katanya nggak susah. Nggak mesti belajar bahasa bla bla ini itu. Kamu ada uang kan, waktu itu aku udah pasporan guys, karena aku udah kepilih, jobnya udah ada. Seminggu setelah ini ada uang berangkat. Waduh, aku udah mulai oleng nih guys pikiran aku guys. Walaupun aku baru pulang dari Arab, tapi kan uangnya udah habis guys. Waktu aku berangkat itu rumah itu baru dibangun, baru diri guys, masih bata gitu, dalamnya masih plester gitu. Nah itu udah dimasukin ke rumah, udah bikin kamar mandi yang nyaman istilahnya. Ya orang bilang mah rumah aku tuh udah bagus gitu ya, waktu zaman itu loh. Nah statusnya waktu itu aku masih baik-baik punya suami. Terus orang PT bilang, kamu minat nggak? Aku minat sih, cuman ntar uangnya pikir-pikir dulu gitu. Gampang uang mah katanya. Itu tuh ngasih ininya, ngebujuknya. Waktu itu tahun 2000, sebelum 2000 ya, apa 2000 gitu. 2000, pokoknya sekitar tahun segitulah. Aku lupa. 2 bulan loh katanya kebayar, dia bilang gitu. Nah, otak aku tuh muter guys. Aku runding sama suami aku, gimana kalau jual rumah aja. Gila kan, ini ide gila dari aku gitu loh. Dan anehnya itu tahu nggak guys, bapaknya anak-anak itu iya aja gitu orangnya tuh ya, iya aja gitu loh dia. Aku bilangin kalau gajinya segini nanti kebeli lagi lah ini itu guys.
Jangan dicontoh ya guys kisah aku. Nah singkat cerita tuh guys, rumah yang baru dibenerin gitu loh ya. Zaman itu ke Arab aja gajinya itu 2,5 juta loh guys. Zaman dulu itu sebelum tahun 2000 ya. Soalnya anak aku yang lahir aja itu lahirnya tahun berapa? 98 anakku yang terakhir ini. Karena aku kan nikah muda guys. Maksudnya anakku kedua. Nah aku sekitar tahun 2000-an lebih lah ya. Berarti kan nilai uang itu masih pas itu loh guys. Pas krisis moneter gitu loh. Pas waktu-waktu itu loh. Itu ada yang mau rumah aku itu jadi kayak semacam gini ya. Dibeli gitu loh ya. Dibeli 31 juta guys. Itu 31 juta. Nah ongkos aku kan 25 juta guys. Masih ada lebih lah ya. Singkat cerita aku berangkat guys. Nah biasa guys perjalanannya sama. Itu mah rombongan guys. Aku berangkat ada 9 orang. Dan aku sendiri yang paspornya paspor kosong. Dalam arti paspor baru bikin. Yang ada yang 5 orang itu dia deporan dari Amerika. Aku ambilnya yang tujuan ke Korea. Jadi rombongan tuh semua satu rombongan ke Korea. Nah kalau yang deporan dari Amerika dia cap paspornya udah banyak ya guys. Nah kalau aku kan dari awal, dari Malaysia lah, Singapura, ke Vietnam lah, ke Thailand gitu. Itu prosesnya benar-benar turis, ada guide-nya, tidur di hotel yang bagus, ada jalan-jalan, ada isinya pertunjukan kesenian, bla 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 gitu. Waktu pemberangkatan itu ada jaminan dari PT. Kalau aku di depor nggak bisa masuk ke Korea, uang yang 25% itu kembali cuman 5% doang guys. Aku yain aja lah, yang penting aku bisa berangkat gitu. Jadi pakaiannya diatur guys, mesti pakai baju yang gaya-gaya orang berduit gitu. Nah fisik aku kan memadai untuk itu guys, walaupun yang aku pakai baju murah. Bilangnya kayak orang kaya aja gitu ya. Jadi ceritanya lanjut nanti ya guys, pokoknya seru deh. Durasi di sini tidak memungkinkan. Nanti aku lama-lama cerita udah bisa naik-naik videonya. Kan sayang aku udah ngecaprak kayak kaleng butut. Tapi Korea itu sahdu. Dalam arti sahdu guys. Lanjut lagi ceritanya nanti apa ya.